Oke, selamat siang. Kita masuk ke video pembahasan soal penilaian harian 9 part 2-nya ya. Jika kalian sudah sampai mengerjakan ke soal remedial nomor 5 pada video sebelumnya, jadi kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6 ya. Diketahui segitiga PQR yang sisi-sisinya sebagai berikut. Oke, PQ 24 cm, lalu QR 45 cm, dan PR 51 cm. Dan yang ditanya adalah tentukan luas dan keliling segitiga PQR tersebut. Nah, pertama-tama sebenarnya tanpa perlu kamu gambarkan segitiganya, oke, kamu pasti bisa tentukan luas dan juga kelilingnya. Oke, Ibu rasa kalau untuk keliling kalian semua pasti bisa langsung menentukannya, karena keliling di sini kan hanya menjumlahkan seluruh sisi-sisinya saja. Ya, berarti PQ ditambah QR ditambah PR. Dan itu artinya 24 ditambah 45 ditambah 51. Sehingga diperolehlah hasilnya sama dengan 120 cm. Gitu ya. Nah, untuk luasnya, memang di situ kita tidak tahu bahwa bentuk segitiganya seperti apa. Oke, tapi ketahui bahwa ada satu luas segitiga yang bisa kita gunakan jika yang diketahui hanya sisi-sisinya saja. Ya, yaitu akar dari S dikali S dikurang A dikali S kurang B dan dikali S kurang C, di mana S tersebut adalah setengah dari kelilingnya. Nah, berarti kalau kelilingnya sudah kita ketahui tadi, 120 cm, berarti S-nya adalah setengah dikali 120, yaitu 60. Ya, ini baru S-nya saja. Baru kita substitusi ke rumus luasnya. Berarti luas sama dengan akar 60 dikali 60 dikurangi A. A, B, dan C di sini itu menunjukkan sisi-sisi segitiganya. Yaitu yang tadi nih, 24, 45, dan 51. Berarti 60 dikali 60 dikurang 24, dikali 60 dikurang 45, dikali 60, dikurangi 51. Gitu ya. Oke, nah kalau kita hitung hasilnya adalah 60 dikali berapa nih? 36 dikali 15 dan dikali 9. Nah, kalau kamu tidak menggunakan kalkulator, kamu boleh pilih angka-angka ini bagaimana caranya bisa terbentuk bilangan kuadrat sehingga akan lebih mudah kamu akarkan. Contoh di sini untuk 60 saya ubah menjadi 4 dikali 15. Ya, baru kita gabungkan dengan angka-angka yang lain. Nah, ingat kalau dia akar dari suatu perkalian bilangan, maka itu bisa kita pecah-pecah nih. Dan ternyata ini kan sudah jadi bilangan kuadrat nih. Ya. Jadi akar 4 dikali akar 15 dengan 15, 225 ya. Dikali akar 36 dan dikali akar 9. Dan hasilnya adalah 2 dikali 15 dikali 6 dan dikali 3. Oke, dan kalau kamu hitung akan diperolehlah hasilnya adalah 540 cm kuadrat. Gitu ya, jadi sudah diperoleh kelilingnya 120, sedangkan luasnya 540 cm kuadrat. Oke, nah ini dengan cara yang sama coba kamu kerjakan soal remedial berikut ini. Oke, nah, kita ke pembahasan soal nomor 7 sekarang. Perbandingan sisi-sisi sebuah segitiga adalah 8, 15, dan 17. Oke, dan kelilingnya adalah 320 cm. Tentukan panjang sisi-sisinya. Karena di sini hanya perbandingan saja, oke, kita anggap saja bahwa sisi-sisinya adalah A, B, dan C ya. Dengan perbandingan 8 banding 15 banding 17. Maka kita anggap saja bahwa ukuran sebenarnya adalah 8, jangan pakai variabel yang sama ya. Misalnya adalah 8x di sini saya tuliskan. Oke, maka B-nya adalah 15x dan C-nya adalah 17x. Nah, karena kelilingnya diketahui sama dengan 320 cm.
Oke, padahal kita tahu bahwa untuk keliling segitiga itu adalah A ditambah B ditambah C. Artinya seluruh sisi-sisinya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. 8x ditambah 15x ditambah 17x. Dan hasilnya adalah 320 cm. Kita jumlahkan ya. 8 tambah 15 ditambah 17. Dan hasilnya adalah berapa? 40x. Kalau 40x sama dengan 320, maka x-nya adalah 320 dibagi 40. Yaitu dapatlah dia 8. Nah, 8 ini adalah pengali untuk setiap perbandingan yang kita tuliskan tadi. Oke? Maka dari sini kita bisa tahu bahwa nilai A-nya adalah 8 dikali 8. Karena kan tadi 8x. Gitu ya. Yaitu 64 cm. Nah, sedangkan untuk B-nya tadi adalah 15x, berarti 15 dikali 8. Dan hasilnya adalah 120 cm. Dan untuk panjang sisi C-nya adalah 17x, berarti 17 dikali 8. Dan hasilnya adalah 136 cm. Nah, inilah adalah ukuran sisi-sisi segitiga yang sebenarnya. Gitu. Oke? Nah, coba dengan cara yang sama kalian kerjakan soal remedial nomor 7 berikut. Oke? Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan soal nomor 8. Diketahui sebuah segitiga, nih ada segitiga TSR ya, dengan panjang QT-nya 6. Di sini langsung saya tuliskan panjangnya ya. QT-nya adalah 6, supaya nanti gampang lihatnya. 6 cm. Lalu PV-nya 4 cm. Ini adalah garis tinggi ya. Lalu QS-nya 3 cm. Lalu RS-nya adalah 10 cm. Dan ditanya adalah tentukan luas daerah yang diarsir atau segitiga PQR. Nah, dari pembahasan soal-soal sebelumnya, oke, kita hanya mengetahui sebagian dari keseluruhan. Artinya, untuk mengetahui luas segitiga PQR ini, kita tinggal kurangi saja dari luas segitiga yang besar, nih, yaitu luas segitiga TSR. Kita kurangi dengan, nih, segitiga yang putih, yaitu ada segitiga PQT, oke. Lalu kita kurangi lagi dengan segitiga yang putih di samping, segitiga QSR. Itu dia. Oke, paham dulu konsepnya bahwa karena kita mau mencari sebagian, berarti dari yang besar kita kurangi dengan yang perintilan-perintilan putihnya. Oke, nah sekarang kita hitung nih. Segitiga TSR-nya adalah segitiga siku-siku nih. Berarti bisa kita gunakan rumus tengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah TS, tingginya adalah RS. Gitu, oke? Kita kurangi dengan sama nih untuk segitiga PQT juga, meskipun bukan segitiga siku-siku, tetapi di situ diketahui untuk alasnya yaitu si TQ dan di garis tingginya yang tegak lurus dengan TQ adalah si PV. Gitu. Lalu kita kurangi lagi dengan QSR nih. QSR sudah jelas bahwa dia adalah segitiga siku-siku, di mana alasnya adalah QS, sedangkan garis tingginya adalah RS. Sudah, tinggal kita substitusi ya. Berarti setengah dikali TS-nya nih. Dari T ke S, berarti 6 ditambah 3. 9. Dikali RS-nya tadi 10 cm. Kita coret nih ya, karena 10 bisa dibagi 2. Hasilnya 5. Lalu setengah dikali panjang TQ adalah 6, PV-nya adalah 4. Kita coret, 6 bagi 2 adalah 3. Dikurangi dengan setengah dikali QS panjangnya hanya 3 cm, RS-nya adalah 10. Ini juga bisa 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sehingga diperolehlah 9 kali 5, 45. Dikurangi 3 dikali 4 yaitu 12. Dikurangi 3 kali 5 adalah 15. Oke, didapatlah hasilnya adalah 18 cm kuadrat. Itu ya, padahal ini mudah loh soalnya. Oke, kita ke pembahasan soal nomor 9. Oke,
Diketahui segitiga PQR, segitiga sama kaki. Ingat ya, di sini ada dua sisi yang sama panjang, PQ dan PR, di mana sudut P-nya adalah X derajat, dan PRQ-nya adalah 2X ditambah 10. Karena ini adalah segitiga sama kaki, berarti ada dua kaki atau dua sudut yang sama besar juga. Gitu, dan di sini kasusnya adalah segitiga PQR sama dengan segitiga sudut PQR sama dengan sudut PRQ, yaitu sama-sama 2X tambah 10 derajat. Gitu ya. Dan yang ditanya adalah tentukan nilai X. Oke, berarti kan kita mau mengetahui berapa besar sudut P. Gitu kan? Nah, menggunakan konsep jumlah seluruh sudut-sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Kita substitusi ya. P-nya adalah X ditambah Q-nya 2X tambah 10 dan R-nya juga 2X ditambah 10. Sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan. X tambah 2X tambah 2X menjadi 5X. 10 ditambah 10 menjadi 20. Sama dengan 180, 5x adalah 180 dikurang 20. Dapatlah 5x sama dengan 160 atau x-nya adalah 160 dibagi 5. Dapatlah hasilnya adalah berapa, Nak? Yuk, 32 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia soal remedial yang terakhir. Oke. Kalian kerjakan sama seperti cara yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, kita bahas untuk soal nomor 10-nya nih. Ini masih banyak sekali yang salah, padahal Ibu rasa ini soal paling mudah di antara 10 soal yang Ibu berikan. Sudut PSR adalah 52 derajat. Kita tulis di sini 52 derajat. Nah, di sini segitiga PSR akan adalah segitiga sama kaki, karena ada dua kaki yang sama panjang, PS dan PR. Berarti sudut di R juga sama nih besar sudutnya. Sama-sama 52. Dan yang ditanya adalah sudut SPR, ya. Maka sudut SPR di situ, itu adalah sisa dari sudut pada segitiga PSR-nya. Berarti kan 180 dikurangi dengan sudut yang sudah diketahui. 52 ditambah 52 gitu loh, Nak. Ya, dapatlah dia 180 dikurangi 108. Dan hasilnya adalah 108 Ibu salah tulis nih. 104 ya. Dan hasilnya adalah 76 derajat. Gitu ya. Nah, di sini sudah dapat nih 76 derajat. Oke, sekarang kita ke segitiga di sebelahnya. Berapakah besar sudut PRQ? Ini kan sudah pelurusnya si PRS. Maka tinggal kita cari dari 180 dikurangi 52. Gitu. Ya, jadi sudut PRQ sama dengan 180 dikurangi 52. Dan hasilnya adalah berapa, Nak? Iya ya. Yaitu 128. Oke. Nah, yang terakhir kalau di sini 128 derajat. Nah, di sini kan karena segitiga PQR adalah segitiga sama kaki. Maka di situ sudut P sama dengan sudut Q karena kaki sudutnya yang sama nih. Maka sudut PQR-nya bisa kita tentukan dengan cara 180 kita kurangi 128. Lalu hasilnya kita bagi 2 supaya kita tahu masing-masing bagiannya berapa. Ya. Dan ini jika kamu hitung hasilnya adalah 52 dibagi 2 dan hasilnya adalah 26 derajat. Mudah kan, Nak? Oke, sampai sini pembahasan soal-soal kita. Oke, Ibu harap kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal remedial yang Ibu berikan barusan. Jadi total ada 8 soal. Kalian kerjakan dengan benar, dengan baik, dan segera kumpulkan di Google Classroom. Oke, Ibu tunggu jawabannya ya. Bye-bye.